berpotensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Isi Bu. Ya mari Bu, masuk Bu. Selamat pagi Bu. Iya pagi ada Bu. Ini Bu, saya guru penggerak angkatan 9 akan mengadakan diseminasi budaya positif di sekolah kita SDK Pesantren Nangka. Jadi saya meminta izin sama Ibu untuk mengizinkannya dan memberikan waktu dan kesempatan buat Bapak Ibu guru untuk bisa kita berkolaborasi dalam budaya positif ini. Silakan Bu, ya itu adalah tujuan yang sangat baik. Ya silakan Bu, ya saya juga nanti akan hadir di situ ya Bu ya. Sukses buat Ibu ya. Semoga semangat kita semua dan kita laksanakan ya Bu. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang saya dapatkan selama pendidikan calon guru penggerak ya tentang budaya positif. Nah, di sini ada agenda presentasi saya. Pertama nanti itu bernyanyi, kemudian 2 pembuka, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, baru di sini nanti pemaparan materi dan doa penutup. Untuk pembukaan pertama kami persilahkan kepada Ibu Bunga untuk membawa nyanyi dan doa pembuka. Baik Bapak Ibu guru, kita akan memulai sebelum kita memulai presentasi kita latihan sejenak. Kita angkat lagu pujian dari nomor 70. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Kita sujud di sini. Kita SPD selaku CGP angkatan 9 pada saat ini. Ibu ini akan mempresentasikan tentang budaya positif. Ya, semoga ya dengan apa yang sudah didapat Ibu ini, ilmu-ilmu yang luar biasa selama mengikuti program guru penggerak, Ibu ini bisa mengimbaskannya kepada semua guru sehingga dampak positif atau budaya positif itu ada di sekolah kita ini ya, sehingga memang anak-anak kita keluar dari sini cerdas dan berkarakter seperti program kita atau misi kita, visi dan misi kita, sehingga orang tua juga senang di samping anak-anak cerdas dan karakter, karena salah satu langkah-langkahnya adalah melaksanakan budaya positif. Inilah yang akan dipaparkan Ibu ini, ya sama-sama kita mendengarkannya. Jadi sekali lagi untuk Ibu Emilia Mariansyah tetap semangat ya Bu ya. Saya tahu ini adalah beban tugas Guru nanti bisa bertanya atau kurang paham atau bisa memberikan pendapat dan tanggapan. Ya. Nah, di sini saya akan memulai presentasi saya yang judulnya di sini adalah budaya positif ya. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak Bapak Ibu guru dulu melakukan yel-yel kita, yaitu SD GKP 1. SD GKP 1 rambut merah, cerdas, berkarakter, yeay. Ya, terima kasih. Sekali lagi ya, kayaknya kurang semangat ya kan, biar kita semangat menyambung bagaimana tentang budaya positif ini. SD GKP 1 rambut merah, cerdas, berkarakter, yeay. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Karya-karya atau hasil pikiran yang bisa dituangkan di sekolah ini yang bersifat positif atau untuk membantu proses belajar mengajar. Ya, terima kasih kepada Pak E sudah memberikan pendapat. Buat tepuk tangan dulu. Masih ada Bapak Ibu yang lain? Ada Bapak Ibu yang memberikan pendapat yang lain? Tidak usah segan-segan Bapak Ibu, kita terbuka aja di dalam ruang kolaborasi kita ini ya. Ada yang lain atau Ibu SD? Oke. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan sesuatu tapi bersifat yang baik, yang bagus. Kebiasaan atau tingkah laku yang baik, yang positif. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada IPSP, semua jawabannya hebat-hebat semua. Ya, jadi kita dapat menarik kesimpulan di sini bahwa budaya positif itu adalah suatu kebiasaan ya yang dilakukan di sekolah kita ini, atau yang kebiasaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru bersama murid yang bersifat baik atau positif ya. Nah, kemudian yang menjadi tujuan dari
pembelajaran tentang budaya positif kita pada saat ini itu adalah meningkatkan pengetahuan. Seorang guru bisa mengontrol murid, itu imajinasi di luar pemikiran kita. Sebenarnya kita tidak dapat mengontrol murid, tapi yang bisa mengontrol murid itu ada dari dirinya sendiri. Ya, teori pilihan namanya. Dia memilih dirinya menjadi seperti apa. Kalau dia memilih dirinya menjadi orang yang baik dan benar, pasti dia melakukan itu. Itu namanya ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Iya, kalau kita membuat merasa bersalah, belum tentu nanti bisa dia mengontrol dirinya menjadi orang yang lebih baik. Ya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sebagai guru, sebagai manajer, yaitu melalui segitiga restitusi. Itu yang akan kita lakukan. Kemudian ada nanti mengenai realita kehidupan. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda tentang kebutuhan dasar manusia. Bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada ketenangan dan kebebasan. Karena kebetulan di sini kita sudah juga ada grup penggerak ya, 1 yang angkatan 8 sudah menjelaskan juga tentang budaya positif ini kepada kita ya kan. Ya, ada keyakinan kelas, mungkin untuk penguatannya keyakinan kelas ini Bapak Ibu boleh memberikan pendapat. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu? Boleh keyakinan kelas? PS boleh? Keyakinan kelas itu seperti menurut Bapak apa itu? Kesepakatan. Dan 3 kali lah kita belajar ini bisa berangkat yayasan. Kesepakatan antara materi. Calon apa ini? Calon CGP angkatan 11. Amin. Iya, kalau menurut saya keyakinan itu adalah kesepakatan atau janji-janji yang telah disepakati di dalam kelas itu. Jadi kumpulan dari kesepakatan itu diyakini bahwa itu jadi keyakinan kelas. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu guru tadi yang memberikan pendapatnya. Oke, yang lain Bapak Ibu ada? Ya, mana tahu dari Miss Delima yang sudah pernah juga menjalani calon guru penggerak. Ya, baik. Jadi memang sebenarnya kita udah 3 kali sebenarnya belajar ini jadinya ya. Waktu pertama kali saya presentasi, kemudian di yayasan, ketiga IPP. Jadi memang sebenarnya harus udah paham sebenarnya kita semua di sini antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kalau namanya keyakinan kelas itu adalah ini semua berhubungan dengan kata-kata yang positif. Artinya ketika kita membuat keyakinan kelas, ini semua harus disepakati bersama dalam kelas. Dan keyakinan itu adalah hal-hal yang kita yakini memang membuat anak-anak itu sadar dari intrinsik bukan ekstrinsik gitu. Kenapa dia mengerjakan tugas? Bukan karena supaya dapat nilai A+, bukan supaya dapat pujian, bukan supaya dapat juara, tetapi bagaimana dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Seperti itu. Ya, terima kasih atas pendapat yang diberikan oleh Miss Delima. Tepuk tangan dulu. Ya, memang benar ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini memang ini dibuat antara murid dengan guru berkolaborasi membuat kesepakatan yang diyakini mereka bisa membuat anak itu lebih disiplin ya. Dan itu kesepakatan kelas itu biasanya kita untuk membuat anak supaya bisa mereka lebih bertanggung jawab apa yang mereka lakukan untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, itulah keyakinan kelas. Nah, di sini ada beberapa kalimat ya untuk memahami kita apa sih. Keyakinan kelas itu ada nilai kebajikan kalau tidak salah ya, ada nilai kebajikan yang membuat kita yakin. Misalnya kalau ada air
ya atau minyak di lantai. Nah, kita yakin ya kalau kita tidak bersihkan itu jalan kita, anak-anak jalan pasti jatuh. Itu yakin kita. Atau kalau kita tidak pakai helm jatuh, kita yakin kepala kita pecah gitu. Itu ada keyakinan. Tidak ada nilai-nilai kebajikan. Jadi untuk keyakinan ini tadi kita yakin akan jatuh. Ya, kita yakin anak-anak itu kalau tidak disemangati belajar, ya nilainya ambruk atau bahkan tinggal kelas misalnya kan. Tidak ini. Jadi dari nilai-nilai kebajikan yang ada tadi, keyakinan-keyakinan kita itulah keyakinan kelas itu dipaparkan atau dipaparkan kepada murid tentang keyakinan-keyakinan itu tadi. Misalnya ada yang mau dibuat disepakati, dibuat kesepakatan gitu. Nah, kalau begitu anak-anak ya karena ada keyakinan kelas tadi kalau misalnya lingkungan kelas itu jorok ya, akan terjadi misalnya tidak indah pemandangan, tidak enak belajar. Itulah keyakinan tadi. Jadi disepakatilah. Sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian satu sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Ya, kalau penghukum dia itu seperti ya kalau penghukum ya guru yang berbuat menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir, itu namanya menghukum. Kalau dia pembuat rasa bersalah itu seperti memberikan ceramah, mengatakan bahwa itu suatu sudah melakukan kesalahan. Atau mungkin kita sering berkata, ibu kecewa dengan kamu, kenapa kamu lagi selalu mengganggu temanmu? Itu mungkin sering kita ucapkan. Itu namanya guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada sini sebagai teman, ya, yaitu kalau dia sebagai teman membuka alasan-alasan untuk muridnya. Kita sebagai teman kepada murid-murid kita misalnya. Atau kalau dia misalnya tidak mengerjakan PR-nya atau tidak memperhatikan gurunya menerangkan. Lalu kita bilang kepada si anak, kamu tidak mengerjakannya nak. Kalau begitu saya akan bantu kamu ya untuk melanjutkan tugas-tugas. Itu sebagai teman. Kemudian ada pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Kemudian ada sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah ini mungkin sudah tidak asing lagi kepada kita kan Bapak Ibu, apalagi waktu misi 5 sudah pernah menyampaikan ini kepada kita. Nah seharusnya kita itu mendisiplinkan anak itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, sebagai apa Bapak Ibu? Seharusnya sebagai manajer. Iya, sebagai manajer ya. Karena kalau kita sebagai manajer, di situ kita nanti bisa memotivasi anak itu untuk melakukan nilai-nilai kebajikan atau disiplin positif yang seperti kita maksud. Kita hanya mengarahkan, bukan kita menghukum, bukan dengan cara membuat dia rasa bersalah, dan bukan juga dia sebagai teman. Tapi yang sering kita lakukan, kita pantau memang sering kita lakukan. Tapi pemantau juga ada kelemahannya. Di saat dia tidak bisa kita pantau, disitulah mungkin dia akan melakukan suatu kesalahan. Tapi kalau di saat kita sebagai manajer, kita tetap menuntun dan mengarahkan mereka bagaimana supaya mereka memiliki nilai-nilai budaya-budaya positif yang bisa menyelesaikan masalah ini. Mungkin anak berbuat salah. Kita tanya masalahnya apa, lalu dijelaskannya, kemudian lalu kita katakan kepada si anak, nah, semua manusia itu pernah berbuat salah. Kita ini adalah manusia tidak sempurna. Ibu guru juga atau bapak guru juga pernah melakukan suatu kesalahan. Lalu kita tanyakan kepada dia, kamu merasa nggak kamu bersalah? Ya saya salah bu. Lalu bagaimana kamu solusinya untuk menyelesaikan masalahmu? Apa yang harus kau lakukan? Itulah kita Bapak Ibu guru sebagai pemantau, sebagai manajer ya. Kita mengarahkan bahwa dia itu menyadari suatu kesalahannya dan dia mau berubah atau memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan perbaikan kesalahan dan mencari solusi atas suatu masalah yang dia lakukan. Itu dia ya. Kemudian ada di sini kamu selalu yang paling terakhir. Misalnya mengerjakan tugas di kelas, ya kita suruh anak penghukum.
Satu sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian satu sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Ya, kalau penghukum dia itu seperti, ya kalau penghukum ya guru yang berbuat menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir, itu namanya menghukum. Kalau dia pembuat rasa bersalah itu seperti memberikan ceramah, mengatakan bahwa itu sudah melakukan kesalahan. Atau mungkin kita sering berkata, ibu kecewa dengan kamu, kenapa kamu lagi selalu mengganggu temanmu? Itu mungkin sering kita ucapkan. Itu namanya guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada sini sebagai teman, ya, yaitu kalau dia sebagai teman membuka alasan-alasan untuk muridnya. Kita sebagai teman kepada murid-murid kita misalnya, atau kalau dia misalnya tidak mengerjakan PR-nya atau tidak memperhatikan gurunya menerangkan, lalu kita bilang kepada si anak, kamu tidak mengerjakannya nak. Kalau begitu saya akan bantu kamu ya untuk melanjutkan tugas-tugasmu. Itu sebagai teman. Kemudian ada pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Kemudian ada sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah ini mungkin sudah tidak asing lagi kepada kita kan Bapak Ibu, apalagi waktu misi 5 sudah pernah menyampaikan ini kepada kita. Nah seharusnya kita itu mendisiplinkan anak itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, sebagai apa Bapak Ibu? Seharusnya sebagai manajer. Iya, sebagai manajer ya. Karena kalau kita sebagai manajer, di situ kita bisa memotivasi anak itu untuk melakukan nilai-nilai kebajikan atau disiplin positif yang seperti kita maksud. Kita hanya mengarahkan, bukan kita menghukum, bukan dengan cara membuat dia rasa bersalah, dan bukan juga dia sebagai teman. Tapi yang sering kita lakukan, kita pantau memang sering kita lakukan. Tapi pemantau itu juga ada kelemahannya. Di saat dia tidak bisa kita pantau, disitulah mungkin dia akan melakukan suatu kesalahan. Tapi kalau di saat kita sebagai manajer, kita tetap menuntun dan mengarahkan mereka bagaimana supaya mereka memiliki nilai-nilai budaya-budaya positif ya. Kita boleh dulu tepuk semangat. Oke. Konstitusi yang pertamanya adalah menstabilkan identitas ya, menstabilkan identitas. Baru yang kedua validasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama di sini dikatakan adalah menstabilkan identitas. Setiap orang apa yang sering kita lakukan untuk menstabilkan identitas kalau si anak melakukan suatu kesalahan? Yang pertama kita adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang kita stabilkan untuk si anak atau murid itu. Apa yang kita katakan? Menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Itulah keyakinan kelas yang kita buat tadi, kesepakatannya. Nah, di nilai-nilai keyakinan ini adalah nilai apa yang telah kita sepakati di kelas. Itulah yang akan dilakukan oleh si anak. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kita sudah mau melakukan keyakinan, sudah membuat kesepakatan di kelas, kita tanyakan, kamu sih, seperti apa sih yang kamu inginkan sebenarnya? Oh, aku mau menjadi orang yang pintar, rajin belajar. Ya, kalau kamu mau jadi orang pintar dan rajin belajar, ya apa yang harus kamu lakukan keyakinan kelasmu? Rajin belajar, Bu. Iya, mantap. Itu namanya keyakinan kelas ya. Jadi kita menanyakan keyakinan kelas itu kepada anak supaya si anak itu termotivasi untuk melakukan perbaikan, atau supaya dia termotivasi untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik ya, budaya positif tadi. Nah, itu tadi mengenai segitiga restitusi. Jadi ada tiga tindakan yang kita lakukan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua itu adalah validasi kebutuhan, yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Dan dengan mungkin dijalankannya segitiga restitusi, kita harapkan ya buat anak-anak kita semua, khususnya murid-murid kita di SDKP Serambung Merah itu menjadi anak-anak yang memiliki budaya positif ya, berdisiplin. Oke Bu? Oke.
Nah, selanjutnya di sini tadi memang sudah saya jelaskan ya, untuk menstabilkan identitas. Nah, apa manfaatnya di sini adalah untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi aku sudah berbuat salah, berarti aku sudah gagal dong. Oh, kalau begitu aku akan melakukan hal yang positif lah supaya aku tidak berbuat kesalahan sama seperti yang aku lakukan. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian lanjut di sini ada namanya validasi kebutuhan tadi, membantu murid mengenali basicnya. Ya, membantu murid itu mengenali basicnya atau kebutuhan dasarnya, need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Makanya kita menanyakan, ya kan? Apa sih alasannya dia melakukan kesalahan? Mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi tadi, seperti yang saya katakan tadi. Dia mencari gara-gara kepada temannya, mungkin dia ingin diperhatikan temannya, mungkin ingin dia ditemani oleh temannya. Ya, seperti itu. Keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai sosial yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi dia atas kesalahan dia lakukan dihubungkannya dengan norma sosial. Berarti yang saya lakukan sudah salah. Apalagi saya sudah tahu keyakinan kelas kami. Oh, berarti sudah salah. Akhirnya termotivasi dalam dirinya untuk melakukan perbaikan menjadi orang yang lebih disiplin lagi. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang nggak mau perlu kurang jelas dipertanyakan atau bagaimana? Bapak Ibu ada? Ada yang belum dipahami atau mau dipertanyakan, kurang paham mengenai materi yang sudah saya sampaikan tadi? Atau ada memberikan tanggapan atau pendapat? Sudah paham, karena mungkin materi ini juga sudah berulang-ulang kita dengar ya. Apalagi kita ada pelatihan di yayasan, ada webinar waktunya dari yayasan, dan juga kita sudah ada melakukan apa namanya pelatihan mandiri ya melalui PMM ya, platform Merdeka Mengajar ya kan, pelatihan mandiri. Mungkin di situ sudah banyak kita baca tentang materi-materi tentang ini, karena ini juga yang dibahas tentang di dalam apa platform Merdeka Mengajar ya kan, PMM. Nah, untuk dari hasil sesi tadi, dan saya akan menjadi seperti apa nantinya. Nah, saya meminta kepada Bapak Ibu guru salah satu boleh memberikan refleksinya. Refleksinya boleh salah satu Bapak Ibu guru. Hal baru apa yang sudah saya dapatkan? Oke Bapak Ibu, refleksinya ya dari sesi kita tadi. Kita mulai dari tadi budaya positif, disiplin positif. Hal baru apa kira-kira dari materi yang sudah dipaparkan tadi? Hal baru yang didapatkan kira-kira apa Bapak Ibu? Ini refleksi kita ya. Siapa mau Bapak Ibu memberikan? Satu-satu boleh, misalnya satu guru mengatakan hal baru yang sudah didapatkan apa. Nanti untuk guru yang lain boleh perasaan selama mengikuti sesi ini bagaimana perasaan kita. Baru yang satu lagi. Kalau hal baru sebenarnya ini materi sebelumnya sudah disampaikan CGP kita sebelumnya Miss Hana. Nah, kalau hal baru yang sudah saya dapat lebih ke contoh-contohnya Bu. Contohnya seperti keyakinan kelas tadi, lebih banyak lagi contoh-contohnya Ibu terapkan. Dan juga kesepakatan kelas lebih ke contohnya yang baru saya buat. Dari itu semakin tambah pengetahuan saya mengenai keyakinan kelas itu apa, kesepakatan kelas itu apa, semakin paham saya terhadap hal-hal tersebut. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Miss Wendy. Ya, sangat bermanfaat ya. Oke, untuk hal yang reflektif, refleksi yang kedua, perasaan selama mengikuti sesi ini. Boleh Bapak Ibu? Ya, perasaan kita selama mengikuti sesi ini bagaimana? Ya, Miss Roma ya. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan perasaan yang saya alami saat mengikuti sesi ini. Nah, perasaan yang saya alami itu senang dan saya mendapatkan hal yang baru, sama seperti tadi Miss Meli bilang, contoh-contoh dari peraturan itu apa, keyakinan kelas itu apa, sama tadi restitusi apa pengertiannya. Jadi saya mendapatkan hal yang baru dari sesi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Miss Roma. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga ya, refleksi yang ketiga ya. Saya akan menjadi seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Akan menjadi seperti apa ya Bapak? Sudah dipaparkan berbagai materi dan contoh-contoh. Lalu yang kita harapkan seperti apakah kita Bapak Ibu? Ayo
kepada Pak ES kami persilakan. Ya, jadi setelah kita mempelajari dalam sesi ini, yang pentingnya kita sebagai manajerial, dengan manajerial itu kita bisa memanage cara mengajar kita, ruang belajar kita, dan sebagainya untuk yang positif. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan. Dari Roma 2 ayat 29 ya. Roma 2 ayat 29 yaitu perjanjian baru. Kalau dalam bahasa Simalungunnya Rom 2 ayat 20 sia. Ya, Ibu baca dulu dalam bahasa Simalungun, nanti kita sama-sama bacanya dalam bahasa Indonesia. Tapi Yahudi nasitong aima Yahudi perbagas ai jaha parsinatan nabotul ai nana ibagas uhur ai marhite pemira pasing sedo marhite surat kita sisonaima dapotan puji-pujian sedo hubani jol mata hubani naibata. Sama-sama kita mengucapkan dalam bahasa Indonesia. Roma 2 ayat 29. 1, 2, 3 ya. Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah, maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Bagaimana penjelasannya? Jadi jangan dulu ribut. Ya, didengarkan sebentar. Belajar tentang keyakinan keras, ya kan? Nah, maksudnya di sini, Keyakinan keras itu ya, sendiri dan kita sering bertindak. Ya, kita sering bertindak atas karena ada aturan atau peraturan. Kita bertindak atas karena ada peraturan, karena kita mungkin merasa takut untuk dihukum. Ya, kita takut dihukum. Maka kita melakukan aturan itu, maka kita melaksanakan aturan itu. Misalnya, kalau kita di sekolah, ya, takut kamu terlambat karena ada aturan di sekolah bahwa tidak boleh terlambat. Kalau terlambat akan dihukum oleh guru. Itu contohnya. Jadi kamu takut, sehingga kamu cepat-cepat bangun, supaya kamu tidak terlambat, supaya kamu tidak dihukum. Tapi apa maksudnya di sini? Kita bertindak bukan karena aturan itu, tapi kita bertindak atau berbuat adalah karena kasih, adalah karena kemauan Allah. Makanya dikatakan di situ tadi, Yahudi orang sejati adalah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Bukan karena aturan-aturan yang berlaku lagi pada saat itu bagi orang Yahudi, maka mereka mau melakukannya. Bukan karena aturan, tapi bertindaklah karena kasih, karena kemauan Allah, karena kehendak Tuhan.
Itulah yang dinamakan katanya Yahudi yang sejati. Jadi sunat itu bukan karena aturan bahwa orang Yahudi ada yang hanya harus disunat katanya. Tapi disunat adalah dari dalam hati, artinya kita disunat karena mau bertobat dan berubah dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan karena aturan itu makanya dikerjakan, tapi bertindaklah karena kasih dan hanya dengan kemauan dan kehendak Tuhan. Jadi buat anak didik kalian pun seperti itu. Jangan kau gara-gara takut kau dihukum, gara-gara takut kau dimarahi gurumu, ditegur gurumu, maka kamu melakukannya. Tapi lakukanlah dari hati yang tulus, karena kasih, karena kehendak Tuhan. Amin. Amin. Jadi
buat keyakinan kelas kita. Jadi tulislah di dalam kertas yang Ibu bagi tadi satu-satu, tulis keyakinan kelas menurut kamu. Kalau sudah kamu tulis, lalu tempelkan di papan tulis. Sudah? Sudah. Ayo, siapa yang sudah siap ditempel di papan tulis, nanti satu-satu Ibu baca. Ayo, tempelkan. Ayo, papan tulis. Ya, tempel masing-masing. Keyakinan kelas menurut pendapatmu apa saja yang kita buat keyakinan kelas. Dan itu nanti yang akan kita tentukan, kita tetapkan menjadi keyakinan kelas kita. Oke? Buat keyakinan kelas kita. Jadi tulislah di dalam kertas yang Ibu bagi tadi satu-satu, tulis keyakinan kelas menurut kamu. Kalau sudah kamu tulis, lalu tempelkan di papan tulis. Sudah? Sudah. Ayo, siapa yang sudah siap ditempel di papan tulis, nanti satu-satu Ibu baca. Ayo, tempelkan. Ayo, papan tulis. Ya, tempel masing-masing. Keyakinan kelas menurut pendapatmu apa saja yang kita buat keyakinan kelas. Dan itu nanti yang akan kita tentukan, kita tetapkan menjadi keyakinan kelas kita. Oke? Tulis Nathanael, keyakinan kelasmu. Diego, mana Diego? Tulis. Ya, bentuk dia seperti bentuk kesukaanmu. Mana origamu? Warna coklat, nak. Nanti nggak nampak terang. Nggak ada yang warna yang lain. Dulu kau Cika. Mana punyamu Maria? Bentuk apa kau buat, nak? Bunga. Kau? Coba lihat. Belum. Punyamu Clara? Punyamu, nak? Udah. Bentuklah. Mana origami bintang? Bentuk dulu. Bentuk dulu. Bentuk dulu dia. Baru tulis nanti di tengahnya. Kok warna putihnya? Warna coklatnya udah habis, rupanya warna-warni kalian. Nggak ada selain warna coklat. Jangan warna coklat, maksudnya warna yang lain loh, warna merah, warna kuning, warna hijau. Kamu. Nah, coba Ibu bacakan dulu satu di sini, dibuat membuang sampah pada tempatnya. Ya. Setuju ini keyakinan kelas kita? Membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju, Bu. Oke. Di sini ada lagi saling tolong menolong. Saling tolong menolong dari Sumaria. Saling tolong menolong. Setuju? Oke, lanjut. Jangan lebih mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Mengerjakan tugas sekolah. Oke? Setuju? Setuju. Mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Dan Clara, saat bermain tidak boleh lupa waktu. Berarti saat bermain harus tepat waktu. Ya, oke. Kamu. Nah, coba Ibu bacakan dulu satu di sini, dibuat membuang sampah pada tempatnya. Ya. Setuju ini keyakinan kelas kita? Membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju, Bu. Oke. Di sini ada lagi saling tolong menolong. Saling tolong menolong dari Sumaria. Saling tolong menolong.
Setuju ini keinginan kelas kita membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju. Oke. Di sini ada lagi saling tolong menolong. Saling tolong menolong dari Sumaria. Saling tolong menolong. Setuju? Setuju. Oke, lanjut. Jangan lebih mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Mengerjakan tugas sekolah. Oke? Setuju? Setuju. Mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Garis Clara, saat bermain tidak boleh lupa waktu. Berarti saat bermain harus tepat waktu. Ya, oke. 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 Dah. Ibu tadi dengar ya, kalau kamu sama dari teman-temanmu bahwa kamu sama Anggita ada bermusuhan, dan kamu katanya nangis, kan? Coba ceritakan dulu apa masalahnya, kenapa kamu bisa nangis? Kamu dimusuhin, gara-gara apa dimusuhin? Kau nggak tahu sebabnya kau tiba-tiba dimusuhin? Cara musuhnya gimana? Nggak dicakapi kau bisa pakai jauh bisa nggak ditemani. Perasaanmu kayak mana? Sakit hati kan? Nggak ditemani gitu. Jadi gara-gara itu kamu jadi nangis. Jadi kau nggak tahu sebabnya gara-gara apa kau dimusuhi? Nggak ada. Terus kamu tiba-tiba karena dijauhi nggak ada yang mau teman, kamu nangis. Ya. Ya. Jadi nggak tahu kan, nggak, kalau kau udah gitu disakiti temanmu atau si Anggita tadi, kamu marah atau kau sempat dia kau sakiti dan kau papai dia? Nggak ada. Nggak ada kau papai dia, kau sakiti dia atau kau balas dia tingkahnya kayak gitu, nggak ada. Kau diam aja. Oke, gitu. Nanti bertanya si Anggita ya nak. Oke. Silakan masuk. Oh, Anggita, duduk Anggita. Iya. Tahu kenapa ibu panggil kemarin? Enggak kan? Yang hari Jumat coba ingat apa masalah hari Jumat kemarin? Oh, musuhin Clara. Jadi si Claranya gimana? Nangis dia. Nangis dia kan? Memang gak enak ya dimusuhi ya. Coba kalau Anggita dimusuhin, sakit hati deh. Gak enak kan dimusuhi kan? Iya, jadi gak boleh musuhin teman gitu. Jadi Anggita juga benar gak sikapnya kalau salah? Salah yang buat temannya nangis ya kan? Jadi kalau Anggita sudah berbuat salah, sudah pernah, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Anggita juga pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Clara juga pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Ibu guru juga pernah melakukan suatu kesalahan. Jadi namanya manusia tidak ada yang sempurna ya, karena pasti semua pernah melakukan suatu kesalahan. Nah kalau Anggita kayak gitu sudah berbuat salah, apa selanjutnya yang kita lakukan?
sudah mengejek Clara gitu, apa yang kita lanjutkan? Minta maaf. Minta maaf ya? Udah yakin mau minta maaf? Kalau kamu kita nggak mau nggak Clara memaafkan Anggita? Nah, Gimana cara mendidik Clara supaya dia mau? Kira-kira nanti kalau ibu panggil si Clara mau nggak dia? Jadi menurut Anggita tadi sudah mengakui kesalahan Anggita bahwa mengejek teman itu adalah salah, ya kan? Itu menyakiti teman. Dan Anggita pun nggak mau kayak gitu kan, disakiti temannya kan, nggak mau dimusuhi kan? Nah, masih ingat nggak keyakinan kelas kita waktu dulu yang pernah kita susun? Apa coba salah satunya? Menghormati teman, menghargai temannya. Berarti kalau memusuhi temannya itu namanya sama aja sudah melanggar keyakinan kelas kita kan, aturan kita kan. Oke, jadi sekarang Anggita mau kan minta maaf sama dia? Oke, nanti ibu panggil siapa ya? Clara. nggak bisa nggak? Penuh memorinya. Gak bisa dia. Jangan semua. Jangan semua. Sangat senang, saya jadi ingin berbuat baik. Saya sangat senang. Penting sekali mendengarkan supaya kita tahu diri ini buat berbuat baik supaya kita tahu diri ini buat berbuat baik. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar
pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Shalomita. Silakan duduk sini lah. Ibu panggil kamu di sini karena ada alasannya ya. Ibu mendengar dari tadi teman-teman kamu bahwa kamu katanya berkelahi dengan Surya. Iya benar? Iya Bu, tadi saya berkelahi karena saya di Gara-gara diejek gitu ya. Iya, gara-gara diejek terus bagaimana? Terus tadi kan dia ngejek, terus pas aku duduk lagi belajar kan, saya baca buku, dia datang gara-gara sambil ngejek gitu. Jadi aku kesal, aku ambil bukunya, aku lempar. Aku lempar bukunya, terus bukunya di mana? Bukunya jadi koyak, sampulnya lepas. Lepas sampulnya, itu masih jadi busa. Oke. Jadi tadi nak, alasannya tadi kamu melempar bukunya karena kesal ya, memang itu suatu. Kita pun kalau diejek, ibu aja pun kalau diejek itu marah ya. Jadi sampai emosi, mau kalian kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Jadi menurut kamu itu melempar buku, menurut kamu benar kesalahan? Lagi sampai bisa bukunya. Kalau kamu menyadari itu suatu kesalahan, nah buat Shalomita bagaimana Shalomita? Pernah nggak kita sudah belajar tentang keyakinan kelas ya kan? Keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu sudah kita buat sendiri dan itu sudah kita sepakati akan kita laksanakan. Salah satunya juga sebagai keyakinan kelas. Menghargai, ya, saling menghargai dan menghormati temannya kan? Ya, kalau menghargai dan menghormati teman berarti Shalomita seharusnya melakukan maaf. Bisa nggak Surya nanti minta maaf memaafkan kamu? Mungkin ya. Terus apa Shalomita lakukan? Mengganti bukunya koyak. Mengganti bukunya koyak. Yakin kau bisa mengganti bukunya? Oke, kalau begitu Shalomita, kamu sudah tadi tahu keyakinan kelasnya bahwa kita itu harus saling menghormati dan Shalomita iya harus minta maaf sama Surya ya dan mengganti bukunya. Oke, kalau kita bisa lakukan ya kan Shalomita? Oke, sip. Ibu berharap kamu semangat melakukannya ya. Oke. Ya. Hari ini saya merasakan karena telah belajar dengan ibu saya menjalankan tugas saya. Saya akan meminta pada saudara Surya dan menggantikan buku yang robek. Terima kasih WIP. Silakan masuk. Oh Anggita, duduk
takut ibu Anggita. Iya. Tahu kenapa ibu panggil kemarin? Enggak kan? Yang hari Jumat coba ingat apa masalah hari Jumat kemarin? Oh, musuhin Clara. Jadi si Claranya gimana? Nangis dia. Iya, nangis dia kan? Memang gak enak ya dimusuhin dia. Coba kalau Anggita dimusuhin, sakit hati ya? Gak enak kan dimusuhin kan? Iya, jadi gak boleh musuhin teman gitu. Jadi Anggita udah benar gak sikapnya atau udah salah? Salah yang buat temannya nangis ya kan? Jadi kalau Anggita sudah berbuat salah, sudah pernah, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Anggita juga pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Clara juga pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Ibu guru juga pernah melakukan suatu kesalahan. Jadi namanya manusia tidak ada yang sempurna ya, karena pasti semua pernah melakukan suatu kesalahan. Nah kalau Anggita kayak gitu sudah berbuat salah, apa selanjutnya yang kita lakukan? Sudah mengejek Clara gitu, apa yang kita lanjutkan? Minta maaf. Minta maaf ya? Udah yakin mau minta maaf? Kalau satu kita mau nggak Clara memaafkan Anggita? Nah, Gimana cara menunjuk Clara supaya dia mau? Kira-kira nanti kalau ibu panggil si Clara mau nggak dia? Jadi menurut Anggita tadi sudah mengakui kesalahan Anggita bahwa mengejek teman itu adalah salah, ya kan? Itu menyakiti teman. Dan Anggita pun nggak mau kayak gitu kan, menyakiti temannya kan, nggak mau dimusuhi kan? Nah, masih ingat nggak keyakinan kelas kita waktu dulu yang pernah kita susun? Apa coba salah satunya? Menghormati teman, menghargai temannya. Berarti kalau memusuhi temannya itu namanya sama aja sudah melanggar keyakinan kelas kita kan, aturan kita kan. Oke, jadi sekarang kan kita mau kan minta maaf sama dia? Oke, nanti ibu panggil siapa ya? Clara. nggak bisa nggak? Penuh memorinya. Gak bisa dia.